Oke, jumpa lagi saya dengan Taufik dari LNG Academy. Bicara mengenai asuransi selalu menarik karena sejalan dengan perkembangan ekonomi kehidupan masyarakat, maka risiko pun meningkat mengikuti perkembangan yang ada. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai satu jenis asuransi, satu produk asuransi yang seharusnya menjadi kebutuhan perusahaan-perusahaan, yaitu asuransinya disebut namanya Directors and Officers atau DNO. Pertanyaannya, kenapa setiap perusahaan membutuhkan asuransi Directors and Officers? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena setiap perusahaan mempunyai direktur dan pejabatnya. Ya. Demikian, ya, undang-undangnya juga mengatakan bahwa setiap perusahaan pasti ada direktur dan officernya. Ya. Nah, kenapa direktur dan officer atau direktur dan pejabat perusahaan itu perlu ada asuransi? Sederhananya kita coba begini, direktur dan officer itu pasti adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang capable di bidangnya. Misalnya kalau dibilang broker asuransi, yang menjadi direkturnya, apalagi sekarang dikontrol oleh OJK, adalah mereka yang berpengalaman yang tidak cukup, tapi juga mempunyai keahlian, dan keahlian dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian. Misalnya ada APA CIIB, itu pun cukup, dan dia juga harus lulus sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia BNSP dengan level 6 misalnya. Jadi direktur itu adalah orang-orang pilihan. Demikian juga pejabat-pejabat perusahaan adalah orang pilihan. Tetapi di samping mereka adalah orang pilihan dan perusahaan harus merekrut seorang direktur atau komisaris, tapi harus dipahami juga bahwa mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saat ini menjadi direktur atau menjadi pejabat perusahaan itu resikonya lebih besar. Salah satunya karena semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang hukum. Jadi banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak menjadi masalah kebijaksanaan dari sebuah perusahaan, sekarang dengan banyaknya berkembangnya kesadaran hukum, banyaknya ahli-ahli hukum, pengacara, bahkan saya dengar dari seorang teman yang pengacara, jumlah pengacara di Indonesia sekarang itu dalam mereka 1 juta orang. Ya. Jadi ahli-ahli hukumnya banyak, dan juga mereka juga ya profesional. Kalau memang ada hal-hal yang bermasalah dengan hukum, dan mereka akan maju dan membantu nasabahnya. Nah, bayangkan kalau itu yang melakukan adalah direktur sebuah perusahaan. Nah, bisa jadi direktur itu akan menjadi sasaran dari ahli hukum untuk menuntut kesalahan mereka. Tidak hanya itu, undang-undang perusahaan yang mengatakan bahwa setiap direktur perusahaan itu mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturan yang mengikat dan mengatur bahwa seorang direktur atau para direktur di perusahaan itu mempunyai tanggung jawab dan harus menjalankan tugas-tugasnya. Ya. Mereka banyak tugas-tugasnya, nanti kita bisa bahas. Nah, oleh karena itu, saking banyaknya tanggung jawabnya, maka menjadi direktur itu tidak lagi seindah yang orang bayangkan, tetapi dia diikuti oleh banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus dia penuhi. Di samping mungkin dari segi benefitnya, manfaat yang diterima, gaji mungkin lebih besar, fasilitas lebih banyak dan sebagainya, tapi juga mereka mempunyai tanggung jawab yang tidak sedikit juga. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, dalam kasus ini saya ambilkan contoh, misalnya ada seorang CEO di perusahaan besar di bidang kimia, misalnya John itu dengan bangga melaporkan bahwa perusahaan mereka bergerak di bidang farmasi yang baru saja menemukan sebuah jenis obat yang sangat bagus, yang sama efektif dan tidak diproduksi oleh saing-saingannya mereka. Lalu John mengumumkan kepada publik bahwa mereka menemukan suatu jenis obat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk mengatasi katakan seperti COVID kemarin.
Namun setelah lebih kurang 1 bulan diluncurkan, mulai ada masalah. Ternyata obat-obat yang dipasarkan itu mempunyai efek samping. Dan setiap hari makin banyak orang yang mengeluh, menyampaikan komplainnya karena obat itu tidak cocok. Akhirnya setelah berapa bulan akhirnya di stop pemasaran produk itu, dan akhirnya perusahaan harus menghadapi tuntutan dari para konsumen yang membeli obatnya, dan akhirnya bahkan sampai jutaan dolar mereka harus membayar ganti rugi, bahkan ada yang meninggal, ada yang cacat dan sebagainya karena obat itu. Nah, akhirnya John sebagai CEO perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian yang tidak diinginkan itu. Mereka menghadapi tuntutan yang tidak besar dan tidak sedikit, jutaan dolar mereka harus bayar, dan konsekuensinya juga. Nah, selain itu, John juga harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham. Karena akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh John sebagai CEO itu, tidak hanya mereka harus keluar uang membayar jutaan dolar, tetapi perusahaan juga kehilangan reputasi. Banyak klien-klien mereka, nasabah-nasabah penggunaan mereka selama ini tidak lagi menggunakan mereka. Mereka kehilangan reputasi, namanya jatuh, dan John dituntut juga oleh pemegang sahamnya karena kecerobohannya itu. Nah, inilah sebagai salah satu contoh bahwa tanggung jawab seorang direksi itu, CEO atau direktur dari sebuah perusahaan itu besar. Ya. Nah, semoga dengan contoh ini kita bisa mengetahui seperti apa risiko yang dihadapi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan, yang dilakukan oleh direktur kepada perusahaan lain, yang mana direktur mewakili perusahaannya dan bertangan. Kemudian direktur juga bertanggung jawab dalam membuat strategi dan manajemen risiko, strategi perusahaan tentu saja secara keseluruhan. Perusahaan goalnya apa yang dicapai, bagaimana mencapainya. Kemudian juga direktur atau direksi juga harus menghitung resikonya. Kalau misalnya jika perusahaan ini apa risikonya, apa dampaknya, apa mengatasinya. Kemudian direktur juga bertanggung jawab dari segi keuangan, mengelola keuangan, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana juga penggunaan uang, bagaimana menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan, bagaimana jika perusahaan tidak mencapai penghasilan seperti yang diharapkan, lalu apa dampaknya terhadap pengeluaran, terus apa dampaknya terhadap keuntungan perusahaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah direktur perusahaan itu bertanggung jawab untuk kepatuhan, compliance. Misalnya, setiap industri, setiap bidang mempunyai peraturan-peraturan yang khusus. Ada yang peraturan sifatnya umum, misalnya mulai dari perizinan, persyaratan, kemudian di bidang-bidang tertentu, misalnya di asuransi, perbankan, termasuk broker asuransi, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ada banyak sekali POJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang harus diikuti dan ditani. Misalnya di broker asuransi saja setidaknya ada 15 POJK yang harus diikuti. Ya, itu tugasnya direktur compliance, mengikuti. Ya. Kemudian hubungan dengan pemegang saham. Direktur juga harus menjaga hubungan dengan pemegang saham, memberitahu kepada pemegang saham terhadap pengembangan perusahaan, kalau perusahaannya sedang berkembang, atau termasuk juga kalau perusahaan dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau dalam kesulitan. Nah, yang tidak kalah penting adalah direktur perusahaan juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia, ya, human resources. Jadi mulai perekrutan, pengembangan, development, perencanaan, kesehatan, perawatan, dan sebagainya. Nah, itulah sebagian besar tugas-tugas dari direktur perusahaan. Nah, sekarang kita lihat apa saja risiko yang dihadapi oleh direktur dan pejabat perusahaan. Pertama, tanggung jawab hukum. Tadi kita lihat para CEO, para direktur perusahaan itu punya tanggung jawab yang banyak. Salah satunya misalnya dengan kasus yang tadi, ketika mewakili perusahaan, menyampaikan sesuatu, mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain, dan jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak-kontrak perjanjian itu, maka direktur
harus mampu mempertanggungjawabkannya. Ya. Kemudian risiko reputasi. Risiko reputasi artinya kalau direktur gagal mengelola perusahaan sehingga perusahaan yang tadinya dikenal dengan baik dan berubah menjadi perusahaan yang dicaci maki, yang tidak disukai oleh perusahaan, itu tanggung jawabnya juga direktur perusahaan. Kemudian risiko keuangan. Risiko keuangan ini tujuan perusahaan adalah untuk mencarikan keuntungan. Ya. Nah, kalau perusahaan tidak mencapai keuntungan yang diharapkan, bahkan rugi, maka itu menjadi tanggung jawabnya direktur perusahaan. Yang sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah risiko keamanan atau cyber insurance, ya, cyber risk, ya, yang mana hampir sekarang semua perusahaan mengandalkan digital, mengandalkan alat-alat sarana digital, dan itu rawan terhadap serangan cyber. Nah, direktur perusahaan juga bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan memilih supplier teknologinya yang baik, atau menggunakan cyber security, atau apakah sudah memanfaatkan cyber insurance? Ada risiko ketenagakerjaan, ada kekecewaan karena kebijaksanaan yang merugikan karyawan, misalnya termasuk juga hubungan antara karyawan dan kompensasi dan sebagainya. Dan kemudian juga terakhir adalah hubungan dengan pemegang saham, litigasi, hal-hal yang berkaitan tanggung jawab kepada perusahaan yang sudah diatur dalam undang-undang perusahaan atau dalam anggaran dasar perusahaan. Oke, demikian itu tadi adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kasus-kasus directors of research banyak sekali. Yang terbesar yang 2008 yang menyebabkan tragis krisis ekonomi global, yaitu yang disebutnya Lehman Brothers, yang dimana di waktu itu disebabkan oleh ini lebih kesengajaan sebetulnya di dalam segi pembukuan, pemasukan pembukuan. Ada Wells Fargo juga, itu sebuah direkturnya dituntut karena pembocoran data-data nasabah. Nah, kalau di Indonesia, pertama tentang tugas-tugas perusahaan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi seperti yang saya awal tadi, bahwa direktur itu punya tanggung jawab yang harus dia bertanggungjawabkan kalau terjadi masalah-masalah. Nah, di Indonesia banyak sekali, saya rasa sekarang pun masih belum selesai. Di dunia industri sendiri, asuransi, itu banyak sekali kasus-kasus. Ada Jiwasraya, ada Bumi Putra, ada terakhir adalah Asabri, Wana Arta di bidang asuransi. Banyak sekali. Yang Wana Arta yang terakhir, direkturnya ditahan, dicari jadi default. Itu adalah kasus-kasus yang harus berkaitan dengan tanggung jawab seorang direktur perusahaan. Ada juga di BUMN Indonesia, ada perusahaan BUMN terbesar, bahkan beberapa hari yang lalu salah satu direktur BUMN di bidang karya juga menjadi tersangka dan ditahan. Ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dari direktur dan officer. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah risiko dan tanggung jawab dari direktur ini bisa diasuransikan? Jawabannya bisa, yaitu dengan membeli polis asuransi Directors and Officers Insurance atau DNO, yaitu pada umumnya yaitu menjamin risiko-risiko yang dihadapi oleh direktur seperti yang saya jelaskan di bagian pertama tadi. Bisa menjamin karena masalah hukum, karena dituduh masalah hukum oleh pihak luar, misalnya tadi adalah karena kesalahan produk, karena kebijaksanaannya yang merugikan masyarakat lalu itu diganti. Kemudian juga terjadi tuntutan dari karyawan, misalnya karena pemutusan bekerja yang tidak dianggap memadai atau tindakan dan lain-lain, termasuk pelecehan seksual dan sebagainya, dan dituntut dan diganti oleh polis asuransi DNO. Kemudian juga termasuk tuntutan dari pemegang saham.
kalau pemegang saham, harga saham jadi turun, reputasi perusahaan dan sebagainya, dan itu disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian yang dibuatkan oleh direktur, juga dijamin oleh DNO. Ya, hampir semua risiko-risiko yang tidak disengaja yang dilakukan oleh direktur dijamin di dalam asuransi Directors and Officers. Namun demikian, setiap polis punya batasan-batasan dan tanggung jawab. Ya. Ada pengecualiannya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi oleh karena itu, kalau mau penjelasan lebih spesifik, perlu bicara dengan ahli asuransi, terutama broker asuransi yang berpengalaman di bidang DNO. Itu sebagian besar jaminannya. Jadi kesimpulannya adalah ada polis asuransi yang memberikan perlindungan kepada directors and officers akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dia lakukan. Ya, sekali lagi ada istilah, kalau saya suka menggunakan, sepandai-pandai tupai melompat sekali kan jatuh juga. Nah, kalau misalnya walaupun direktur itu sudah berpengalaman, punya pendidikan yang memadai, sudah mempunyai sertifikat keahlian yang sedemikian banyaknya, tapi namanya manusia satu saat bisa saja melakukan kesalahan. Nah, jika kesalahan itu terjadi, sudah ada polis asuransi Directors and Officers yang memberikan perlindungan. Nah, kenapa directors itu memerlukan jasa broker asuransi untuk mengurus asuransi Directors and Officers? Polis Director and Officer ini termasuk kepada asuransi liability, asuransi tanggung jawab hukum, atau legal risk, kalau disebutnya kelompoknya legal risk, ya. Bahwa itu hanya orang-orang yang paham tentang legal, masalah-masalah hukum, yang memahami isi polis dari segi hukum, ya. Nah, broker asuransi, karena semua broker asuransi yang resmi tentunya, dengan perusahaan yang terdaftar, dengan tenaga ahli yang terdaftar, maka mereka akan mampu menjelaskan apa saja jaminan asuransinya, dan mereka juga mampu menegosiasikan seperti apa jenis polis asuransi yang cocok. Kemudian broker asuransi itu juga mempunyai akses ke pasar asuransi. Nah, terus terang, untuk asuransi Directors and Officers, hanya sedikit perusahaan asuransi yang bisa memberikan jaminan. Dari sekitar 70 perusahaan asuransi di Indonesia, mungkin yang bisa memberikan tak lebih dari 10, mungkin hanya 5 saja yang bisa. Nah, siapa saja perusahaan asuransi itu, bagaimana cara mendekatinya? Nah, yang tahu adalah broker asuransi. Kenapa? Karena broker asuransi mempunyai akses hampir ke semua perusahaan asuransi, dan mereka tahu perusahaan asuransi mana saja yang mampu memberikan jaminan asuransi tertentu. Kemudian customization atau penyesuaian, bahwa polis asuransi antara satu industri dengan asuransi itu berbeda. Misalnya kalau perusahaannya bergerak di bidang finance, maka polis asuransinya akan berbeda dengan perusahaan yang di bidang farmasi. Demikian juga perusahaan yang di bidang tambang, oil and gas dan sebagainya. Broker asuransi dengan keahliannya bisa mengcustomize, menyesuaikan dengan kebutuhan industri masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan klaim. Broker asuransi otomatis juga bertindak sebagai advokat Anda, para direktur. Anda broker asuransi adalah ahli asuransi yang berada di pihak Anda. Jika terjadi klaim, maka broker asuransi yang akan membantu Anda menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, menghadapi perusahaan asuransi. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah hukum, maka broker asuransi sangat dipentingkan dalam hal ini. Karena broker asuransi akan membaca polis, memperoleh dokumen, ya. Seperti contoh misalnya sekarang terjadi di Bandara Kuala Namu, ada salah seorang pengunjung meninggal karena terjatuh dari lift. Nah, ini masuk ke dalam kasus hukum karena ini public liability, karena kan seharusnya pengunjung yang berkunjung ke bandara itu tidak cedera, tidak jatuh, apalagi jatuh dari lift.
Nah, ini masalah hukum yang panjang, yang pelik. Nah, disinilah peran dari broker asuransi, mendampingi tertanggungnya kliennya untuk membantu mengurus klaim ini, baik ke perusahaan asuransi ataupun berhadapan dengan pihak penasihat hukum dari tertanggung, dari perusahaan asuransi. Nah, jangan khawatir kalau klaim asuransi ini panjang dan sebagainya dan memerlukan pengacara dan harus memerlukan pengacara. Nah, kalau klaim ini terbaik, maka biaya pengacara pun diganti oleh perusahaan asuransi jumlahnya. Berapa besar jumlahnya asuransi tuntutan itu tergantung dari seberapa besar kerugian yang diderita dan ditambah dengan biaya-biaya lain. Nah, kemudian fungsi terakhir dari broker asuransi adalah menjadi konsultan manajemen risiko dari setiap perusahaan. Jadi broker asuransi itu manfaatnya bagi sebuah perusahaan adalah dia sebagai konsultan asuransi atau in-house insurance consultant, gratis. Broker asuransi akan memberikan masukan tentang jenis asuransi, tentang perhitungan premi, pembiayaan dan sebagainya. Dan kalau tadi klaim, broker asuransi membantu menyesuaikan klaim. Demikian penjelasan singkat tentang asuransi D&O. Jika Anda tertarik, ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi LNG Insurance Broker, satu-satunya broker asuransi di Indonesia yang spesialis di bidang liability insurance. Terima kasih.